Hari ini kita akan mempelajari tentang prinsip dari suatu alat analisis yang sudah sangat umum ya untuk material yang khususnya berbentuk kristal, yaitu X-ray diffraction instrument ya. Dan X-ray diffraction atau XRD analisis ini gitu ya, ini sudah sangat umum ya digunakan ya, dan sudah sejak lama. Ini dimulai dari tahun 1665 ya, dimulai dari pengamatan dari seorang matematikawan Itali 1665, lalu dilanjutkan tahun 1868. Ini penemuan X-ray oleh ilmuwan Jerman bernama Roentgen, yang namanya juga diabadikan untuk analisis untuk di dunia kedokteran ya sampai saat ini, untuk analisis sinar Roentgen ya. Lalu 1912 ini ada dua penemuan yang penting. Yang pertama itu X-ray diffraction, difraksi sinar X gitu ya oleh kristal ya, oleh von Lowy. Dan tahun 1912 itu penurunan hukum Bragg ya. Jadi ini yang berdasarkan difraksi X-ray. Dan kita tahu bahwa X-ray ini memiliki panjang gelombang di antara 10 nanometer sampai dengan 10⁻⁻1 nanometer atau 1 angstrom. Jadi ini yang kita gunakan, X-ray ini yang digunakan untuk menganalisis material, khususnya material bentuk kristal ya. Dan kita juga sudah pelajari di XPS, kalau di XPS kita juga menggunakan X-ray, tapi yang kita amati itu elektronnya ya kalau di XPS. Tapi kalau di XRD yang kita analisis itu difraksi dari X-ray-nya sendiri ya, jadi dari sumber cahaya yang kita gunakan. Dan ini kalau material yang kita analisis itu berbentuk kristal, dan kita tahu ya kalau kristal itu atom-atom itu terletak pada susunan tertentu yang mengikuti pola pattern tertentu gitu ya. Jika X-ray ini kita interaksikan pada material kristal, maka X-ray ini akan berinteraksi dengan atom-atom pada kristal tersebut ya, dan itu akan memberikan pola difraksi gitu ya, yang khusus gitu ya, atau yang khas untuk suatu material kristal tertentu. Dan ini contoh commercial X-ray tube gitu ya, yang untuk mengenerate X-ray. Jadi ini kita gunakan heated tungsten filament, jadi ya kita operasikan pada suatu beda potensial tertentu, ini akan mengenerate X-ray. Lalu juga ini akan mengenerate juga elektron gitu ya, dan ini kita interaksikan atau kita kontakkan dengan suatu material ya yang kita namakan dengan target. Dan ini contoh X-ray spektrum dari suatu target besi ya, iron target. Kita lihat bahwa ini wavelength limitnya itu merupakan fungsi dari beda potensial ya. Dan ini kita bisa tahu juga nih berbagai jenis spektrum yang bisa kita dapatkan. Dan kita sedikit mereview tentang crystal structure ya. Ada lattice, point lattice gitu ya. Ini seperti ini ya, square lattice motifnya. Dan ini lattice parameter ya. Dan juga sudutnya ya, sudut antara A dan B. Dan ini contoh material yang bentuk kristal kubus ya, di mana A sama dengan B sama dengan C, dan alfa sama dengan beta sama dengan gamma. Itu untuk yang bentuk kristal kubik ya, atau kubus. Dan ini ada berbagai jenis bentuk kristal ya yang kita kenal selama ini, yaitu ada simple cubic, body centered cubic, face centered cubic, dan seterusnya ya. Dan kita lihat bahwa atom-atom itu tersusun pada titik-titik tertentu ya pada masing-masing bentuk kristal tersebut. Jadi contohnya kalau simple cubic ini terletak pada titik-titik sudut semua atomnya. Kalau body centered cubic selain di titik sudut ada juga di tengah. Kalau di face centered itu ada di sisi-sisi, di tengah-tengah sisi, di tengah-tengah masing-masing sisi yang ada ya pada kubus tersebut. Dan juga kita kenal ada simple tetragonal ya, ini bentuknya seperti balok. Ada body centered tetragonal, simple orthorhombic, terus ada simple monoklinik ya, dan seterusnya ya. Dan ini susunan atomnya itu terletak pada susunan tertentu ya pada bentuk-bentuk kristal tersebut. Jadi kalau kita interaksikan material
tersebut dengan X-ray gitu, itu akan memberikan pola difraksi yang sangat khusus ya untuk bentuk kristal tertentu. Kita lihat ya, ini ada suatu bentuk kristal plane ya. Jadi ini kita bisa temukan yang namanya Miller index Miller ya. Jadi ini biasanya kalau mempelajari suatu material kristal itu ada suatu orientasi ya. Ini bentuknya ada bentuk contohnya plane 110 ya. Jadi ini bentuknya bidangnya seperti ini yang terlihat di slide ini. Dan ini caranya menentukan Miller, indeks Miller ya, kita temukan dahulu gitu ya, tentukan intercept dari masing-masing bidang tersebut dengan sumbu ya, dengan masing-masing sumbu kristal, dan kita tuliskan nanti dalam bentuk yang bulat. Nanti kita bisa dapatkan bentuknya HKL ya, jadi kita potongkan. Jadi kalau di sini kan akan memotong di 110 ya. Dan interplanar angle juga bisa kita tentukan dengan cara berikut ya. Jadi ini persamaannya kita bisa gunakan. Dan ini crystal direction ya. Crystal direction itu contohnya seperti ini. Jadi contohnya kalau yang ini, yang panah biru ini arah 111 ya. Kalau bagaimana menentukan arah, jadi contohnya kalau 231 itu artinya sepertiga gitu ya, intercept pada sumbu X gitu ya, setengah pada sumbu Y, dan 1/6 pada sumbu Z. Jadi ini kita dapatkan dengan membagi 231 ini dengan 6 ya. Jadi kita dapatkan 2/6, 3/6, dan 1/6. Dan ini direction ini kita lambangkan dengan kurung seperti ini ya, UVW.